jenis-jenis reksadana terbuka yang ada di Indonesia berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47 Tahun 2015 adalah: pertama, reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Kedua, reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan atau instrumen pasar uang dalam negeri yang masing-masing paling banyak 79% dari nilai aktiva bersih, di mana dalam portofolio reksadana tersebut wajib terdapat efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Ketiga, reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi paling sedikit 80% dari nilai aktiva bersih dalam bentuk efek bersifat utang. Keempat, reksadana pasar uang adalah reksadana yang hanya melakukan investasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan atau efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Reksadana terbuka memiliki tujuan dan risiko masing-masing dan berbeda-beda. Dimulai dari reksadana pasar uang yang memiliki tingkat risiko terendah karena bertujuan mengutamakan likuiditas dan berupaya untuk mempertahankan nilai investasi. Selanjutnya, reksadana pendapatan tetap yang memiliki tingkat risiko rendah karena bertujuan memperoleh pendapatan yang optimal. Reksadana campuran memiliki tingkat risiko moderat yang bertujuan memperoleh pertumbuhan investasi yang optimal dari investasi pada efek ekuitas, efek utang, serta instrumen pasar uang. Adapun reksadana yang memiliki tingkat risiko yang tinggi adalah reksadana saham karena mengutamakan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang. Bagaimana dengan mekanisme kegiatan atau skema reksadana? Kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme kegiatan atau skema reksadana. Pembentukan reksadana dimulai dengan kontrak pengelolaan yang ditandatangani antara manajer investasi dan bank kastedian. Kontrak pengelolaan ini beserta dokumen lain yang diperlukan diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh surat efektif. Reksadana baru dapat ditawarkan kepada investor setelah Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan surat efektif. Setelah surat efektif diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan, investor dapat melakukan transaksi ke reksadana. Dana yang diperoleh dari investor akan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam efek di pasar modal melalui perantara pedagang efek. Definisi kontrak investasi kolektif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2016 adalah: kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kastedian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kastedian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Pedoman pelaksanaan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2016 antara lain menyebutkan, dalam pasal 3 menyebutkan bahwa nama reksadana wajib menggambarkan nama manajer investasi, nama yang mencerminkan jenis reksadana, denominasi mata uang asing yang digunakan jika menggunakan mata uang selain rupiah. Pada pasal 4 menyebutkan mengenai alokasi investasi untuk reksadana, di mana maksimal 85% investasi pada efek dalam negeri, sedangkan sisanya yaitu maksimal 15% investasi pada efek luar negeri. Kemudian pasal 6 mengenai jenis efek dan batasan investasi. Manajer investasi dilarang melakukan tindakan
yang dapat menyebabkan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif memiliki jenis-jenis efek tertentu. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2016 juga menyebutkan mengenai minimum dana kelolaan, pembubaran, dan likuidasi reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Pada pasal 44 menyebutkan mengenai minimum dana kelolaan sejumlah tertentu untuk reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif maupun berbentuk reksadana terbatas, reksadana penjaminan, maupun reksadana terproteksi. Pada pasal ini juga menyebutkan mengenai pelaporan, yaitu laporan penghimpunan dana kelolaan reksadana yang wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan mengenai pembubaran dan likuidasi dibahas pada pasal 45 sampai dengan 54. Pada pasal tersebut, pembahasan dan tata cara mengenai pembubaran dan likuidasi reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif diatur lebih lanjut. Seperti kita lihat pada layar, mekanisme kegiatan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif memiliki kemiripan dengan mekanisme kegiatan pada reksadana terbuka. Efek yang dapat menjadi portofolio reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif antara lain adalah efek yang ditawarkan melalui penawaran umum dan atau diperdagangkan di bursa efek di dalam maupun di luar negeri. Efek derivatif, efek yang diterbitkan dan atau dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia, dan atau efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional di mana pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya. Efek bersifat utang atau efek syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum dan telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek. Efek beragun aset yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat efek. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing. Unit penyertaan dana investasi real estate berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum, serta efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah, rekan-rekan sekalian, pembahasan selanjutnya adalah mengenai efek beragun aset atau biasa disebut dengan EBA. Efek beragun aset adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari atau future receivables, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit atau credit enhancement, arus cash atau cash flow, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Rekan-rekan sekalian, terdapat 2 jenis efek beragun aset yang diterbitkan di pasar modal Indonesia. Yang pertama, efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kastedian yang mengikat pemegang efek beragun aset di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kastodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Efek beragun aset adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif. Efek beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari atau future receivables, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan kredit atau credit enhancement atau arus kas, cash flow, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. Kedua, efek beragun aset berbentuk surat partisipasi. Efek beragun aset berbentuk surat partisipasi adalah efek beragun aset yang diterbitkan oleh penerbit yang portofolionya berupa kumpulan piutang dan merupakan bukti kepemilikan secara proporsional
atas kumpulan piutang yang dimiliki bersama oleh sekumpulan pemegang EBA SP. Kumpulan piutang adalah keseluruhan aset keuangan yang telah dibeli oleh penerbit dari kreditur asal dan dijual kepada pemegang EBA SP melalui penerbitan EBA SP atau dari hasil penerbitan EBA SP. Aset keuangan adalah piutang yang diperoleh kreditur asal dari pemberian kredit pemilikan rumah kepada debitur, termasuk agunan atau jaminan beserta hak tanggungan yang melekat kepadanya. Baiklah, setelah sebelumnya kita membahas mengenai definisi dari efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif dan surat partisipasi, maka selanjutnya kita akan membahas perbedaan di antara keduanya. Untuk KIK EBA, seluruh aset keuangan yang menghasilkan potensial arus kas dapat menjadi aset yang dapat disekuritisasi. Sedangkan EBA SP hanya khusus KPR atau kredit pemilikan rumah. Untuk penerbit efek, kontrak investasi kolektif adalah merupakan penerbit dari KIK EBA. Sedangkan perseroan terbatas yang melakukan pembiayaan sekunder perumahan, di mana saat ini di Indonesia hanya ada PT Sarana Multigria Finansial adalah merupakan penerbit EBA SP. Untuk peraturan bursa, KIK EBA mengacu kepada peraturan 1G, sedangkan EBA SP mengacu kepada 1R. Sedangkan untuk peraturan OJK, KIK EBA mengacu kepada peraturan 9K1 dan peraturan OJK untuk EBA SP mengacu kepada peraturan OJK nomor 23 tahun 2014. Kontrak investasi kolektif EBA dibuat antara manajer investasi dan bank kastodian. Pada saat penerbitan, kreditur awal melakukan penjualan putus aset keuangan kepada KIK EBA. Kemudian, investor melakukan investasi pada kelas A, sedangkan pendukung kredit melakukan investasi pada kelas B. Kreditur awal dapat bertindak sebagai penyedia jasa. Setelah penerbitan, investor akan menerima cicilan pokok dan bunga, sedangkan pendukung kredit akan menerima sisa arus kas dari cicilan pokok dan bunga. Setelah penerbitan KIK EBA, investor dari kelas A akan menerima cicilan pokok dan bunga secara reguler, sedangkan pendukung kredit akan menerima sisa arus kas dari cicilan pokok dan bunga. Kreditur awal dapat bertindak sebagai penyedia jasa. Berikut adalah mekanisme EBA surat partisipasi, yang secara keseluruhan memiliki kemiripan dengan EBA berbentuk kontrak investasi kolektif. Perbedaannya terletak pada penerbit, yaitu PT Sarana Multigria Finansial Persero, dan pada aset keuangan yang menjadi portofolionya, yaitu hanya dalam bentuk piutang kredit pemilikan rumah atau KPR. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai efek beragun aset, sekarang kita membahas mengenai kontrak investasi kolektif dana investasi real estate. Apakah yang dimaksud dengan dana investasi real estate? Dana investasi real estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate dan atau aset yang berkaitan dengan real estate. Real estate adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya. Aset yang berkaitan dengan real estate adalah efek perusahaan real estate atau properti yang tercatat di bursa efek dan atau diterbitkan oleh perusahaan real estate atau properti. Sedangkan kebijakan investasi untuk KIK DIRE, yaitu paling kurang 50% dari nilai aktiva bersih, paling kurang 80% dari nilai aktiva bersih pada aset real estate dan aset yang berkaitan dengan real estate. Maksimal 20% dari nilai aktiva bersih pada kas dan setara kas. REITs dilarang berinvestasi pada tanah kosong atau properti yang masih dalam tahap pembangunan. Pada KIK DIRE, wajib mendistribusikan minimal 90% laba bersih kepada investor. Ada dua skema untuk KIK DIRE, yaitu skema direct investment dan skema melalui special purpose company atau biasa disebut dengan SPC. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas skema direct investment. Struktur KIK DIRE dengan skema direct investment. KIK DIRE yang dibentuk antara manajer investasi dan bank kastodian berinvestasi langsung pada properti. Pemilik properti dan KIK DIRE melakukan transaksi jual beli properti.
Atas transaksi penjualan dan pembelian properti terdapat pengenaan pajak sesuai peraturan pajak yang berlaku, yaitu dalam bentuk PPN, PPh, BPhtB. Untuk pihak-pihak penunjang yang mendukung penerbitan KIK Diri, antara lain notaris, konsultan hukum, akuntan, dan penilai. Sedangkan untuk struktur KIK Diri melalui Special Purpose Company atau SPC, KIK Diri akan membentuk Special Purpose Company atau SPC, yaitu perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Dire paling sedikit 99,9% dari modal di store. Pemilik properti dan SPC akan melakukan transaksi jual beli properti. Sama seperti skema direct investment, atas transaksi jual beli akan dikenakan pajak sesuai peraturan pajak yang berlaku. Sesuai peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016, PPh atas pengalihan properti berubah dari 5% menjadi 0,5% dari nilai bruto asal. Sesuai PP nomor 40 tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016, PPh atas pengalihan properti dari 5% berubah menjadi 0,5% dari nilai bruto aset. Pihak-pihak penunjang yang mendukung penerbitan KIK Diri antara lain notaris, konsultan hukum, akuntan, dan penilai.